kenapa sih kita harus budidaya, bagaimana sih peluang usaha budidaya ikan di Indonesia. Jadi teman-teman, sebenarnya ada beberapa alasan mengapa kita melakukan sebuah usaha atau bisnis berbudidaya ikan. Jadi kalau boleh saya rangkum, ada beberapa. Yang pertama itu adalah permintaan pasar yang stabil dan cenderung meningkat. Jadi teman-teman, bahwa kebutuhan protein dari ikan, baik domestik di Indonesia maksudnya maupun di mancanegara itu ekspor, itu cenderung stabil bahkan meningkat. Nah, karena kebutuhan protein yang bersumber dari ikan ini cenderung meningkat, itu merupakan peluang bagi kita sebagai pelaku usaha budidaya, peluang bagi kita sebagai pelaku usaha budidaya untuk memproduksi. Karena apa? Karena ada permintaan gitu. Nah, di sanalah celah bisnisnya. Jadi kita menyediakan karena ada permintaan yang terus meningkat baik di domestik maupun di mancanegara. Itu alasan yang pertama, teman-teman. Alasan yang kedua, mengapa kita bisnis budidaya, yaitu adalah potensi margin atau keuntungan yang relatif baik atau tinggi gitu. Setelah saya pelajari dari siklus ke siklus, memang saya ini budidaya ini kan tidak banyak ya teman-teman, hanya beberapa tahun ini. Tapi dari analisa saya itu, setelah saya hitung-hitung potensi penghasilan kita itu kurang lebih di 25 sampai 35% dari setiap siklusnya begitu. Apalagi kalau kita bisa jual secara eceran, itu bisa sampai 50% gitu. Jadi kalau teman-teman yang budidayanya banyak gitu ya, misalnya panennya banyak dan harus dibeli bakul, itu saya hitung 25 sampai 30%. Tapi kalau teman-teman itu bisa menjual secara eceran ke tetangga, ke teman-teman, itu kan relatif harganya lebih tinggi gitu kan, bisa selisihnya bisa 5.000 kalau dibandingkan kita harus jual ke pengepul gitu kan. Nah ini artinya potensi marginnya akan lebih besar gitu kalau kita jual eceran. Nah itu mengapa kita melakukan bisnis budidaya, itu alasan yang kedua. Selanjutnya adalah pertumbuhan industri yang pesat. Jadi ini maksudnya pertumbuhan industri yang pesat ini adalah bahwa industri budidaya sekarang ini itu mengalami pertumbuhan yang pesat karena dibarengi teknologi seperti itu ya. Banyak sekali yang kita ketahui teknologi budidaya sekarang ini semakin berkembang. Dulu orang budidaya hanya di empang dengan cara-cara yang manual seperti itu ya, maksud saya tidak ada sentuhan teknologi. Tapi saat ini itu budidaya sudah menjadi perhatian bagi pembisnis gitu, karena Pak melihat ada sebuah peluang gitu, sehingga Pak Bono itu sebuah teknologi. Saya contohkan teknologi budidaya itu ya seperti apa sih, RAS, biofloc gitu, resirkulasi, itu salah satu beberapa contoh teknologi budidaya yang saat ini sudah banyak diterapkan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan produksi budidaya sekaligus melakukan sebuah efisiensi dari biaya produksi budidaya. Harapannya apa? Keuntungannya itu bisa makin meningkat. Selanjutnya adalah alasan mengapa kita budidaya ini, peluang budidaya ini adalah penggunaan sumber daya yang efisien. Seperti teman-teman ketahui bahwa budidaya ikan ini tidak seperti kita berternak ya. Nah, saya contohkan ini, kita memanfaatkan ruang yang 2x3 ini, kita sudah bisa melakukan usaha budidaya dibandingkan kita beternak ya gitu kan. Beternak hewan itu kita harus memiliki lahan yang relatif lebih luas dibandingkan kita budidaya. Nah, ini yang dimaksud dengan penggunaan sumber daya itu yang lebih efisien seperti itu ya.
Selanjutnya yang kelima adalah diversifikasi produk. Jadi teman-teman, banyak sekali ikan yang dapat kita budidayakan, gitu kan. Bisnis budidaya ini banyak sekali pilihannya. Misalnya saya kelompokkan gini aja. Yang pertama kita bisa perbenihan, yang kedua bisa pembesaran, dan jenis ikannya juga banyak, baik lele, nila, patin, baung, gabus, banyak sekali. Itu yang ikan tawar. Ikan air laut juga banyak, kakap, dan lain-lain banyak. Nah, artinya diversifikasi atau jenis produk yang bisa kita hasilkan atau jenis ikan yang kita budidayakan itu banyak sekali yang mungkin kita bisa lakukan, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah, nah ini terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi teman-teman, saya sampaikan ya, ini penting, ini isu bahwa proses penangkapan ikan di sungai maupun di laut sekarang ini produksinya semakin menurun, gitu ya. Itu kenapa? Karena lingkungan kita ini sudah semakin rusak, gitu kan. Selain lingkungan rusak, itu juga diakibatkan dari perilaku nelayan atau perilaku pengumpul ikan atau perilaku penangkap ikan kita ini itu tidak bijaksana. Jadi menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, misalnya dengan setrum, misalnya dengan racun atau bom, itu berdampak terhadap lingkungan. Nah, dengan kita berbisnis budidaya, harapannya itu adalah lingkungan yang mendapatkan intervensi dari proses penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan ini bisa kita tanggulangi, gitu kan. Dengan cara memproduksi ikan. Jadi orang beralih nanti bagaimana caranya memproduksi ikan ini. Tadinya dia nangkap, beralih ke budidaya karena ada kebutuhan, karena ada permintaan, seperti itu ya. Jadi itulah beberapa, ada 6 kurang lebih alasan mengapa kita melakukan proses bisnis budidaya ikan. Nah, harapannya informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, bagi yang belum memulai bisnis budidaya maupun yang baru memulai. Nah, sudah memantapkan hati atau jiwa atau tujuan kita mengapa kita melakukan proses budidaya. Jadi baiklah, itu teman-teman yang bisa dapat tersampaikan. Semoga informasi ini dapat memotivasi teman-teman untuk melakukan proses, untuk melakukan bisnis atau usaha budidaya ikan. Salam sukses pembudidaya ikan.